Mandikan raga, sucikan cita dan karsa. Mari duduk bersila, pejamkan jiwa. Biarkan bayangan menjatuh di dada. Lalu nyanyikan irama sangsara, cakupan tangan di antara asap dupa, tancapkan eka sangsara dalam jiwa. Biarkan sukmanya memeluk sang jiwa. Biarkan tumbuh jadi tunas kebenaran. Pemirsa, kita jumpa lagi lewat kanal YouTube HTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Happy Orti, apa kabar? Semoga semua dalam lindungan Yang Widi. Kali ini kami pilihkan menuturanya menjadi tontonan tentang tatanan dan berisi tuntunan untuk kita semua. Bersama saya Dia Felicia, inilah TOS, tayangan on the spot HTV Channel 3. Lalu nyanyikan irama sangsara, cakupan tangan di antara asap dupa, tancapkan eka sangsara dalam jiwa. Biarkan sukmanya memeluk sang jiwa. Biarkan tumbuh jadi tunas kebenaran. Terima kasih Anda masih bersama HTV Channel 3 Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Apa yang bisa kita pelajari dari seekor ikan di tengah lautan? Makhluk matsya bawah air yang seluruh hidupnya dikurung oleh asinnya air laut. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya, dagingnya tetap tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dengan inti rasa asin itu? Maka pelajaran pertama yang kita bisa petik dari seekor ikan adalah kita harus tetap menjaga jarak agar sikap kita tak tersentuh warna lingkungan. Pemirsa HTV Channel 3, Hari Galungan sudah di depan mata. Berbagai aktivitas umat yang menunjukkan adanya interaksi sosio-ritual dan sosio-kultural, semua tertuang pada Hari Galungan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Lalu bagaimanakah sosio-engineering Hindu ini dapat terselipkan di antara sosio-ritual dan sosio-kultural sebagai upaya rekayasa sosial masuknya pendidikan Hindu dalam peran sosial di momentum Galungan? Pemirsa, jangan kemana-mana, temukan jawaban selengkapnya dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Prof. Ide Bagus Cuda Tribuna setelah yang satu ini. Ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, oase di pusat kota. Karma itu berisi misalnya disiplin. Orang bekerja harus dasarnya disiplin, punya tanggung jawab dan jujur. Nah, keempat ini harus disinergikan
dan dikaji secara holistik sehingga dia menghasilkan apa yang saya sebut energi positif yang optimal. Ini kan cara orang tua dulu, cara saya sekarang di era ini, dan kemudian cara masa depan melahirkan tafsir-tafsir baru yang menjadikan agama, konsep agama, nilai agama menjadi selalu relevan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita kembali ke channel 3. Tuh Haji, kalau seandainya kita geser pandangan Galungan sebagai hari suci terlengkap, sebagai bagian dari sosial kultural, sosial ritual, dan juga kita sekarang ingin memasukkan sosial engineering Hindu di dalamnya, dari rentetan mulai dari Sugihan Bali, Sugihan Jawa, Penyajian, Galungan, juga aktivitas seperti Simekrame, Ngelawar, Ngejot, sampai juga Ngelawang Tuh Haji, dan juga Kuningan. Nah, bagaimana pandangan Tuh Haji kemungkinan kalau seandainya di antara sosial ritual dan sosial kultural itu kita mencoba memasukkan sosial engineering Hindu ini sehingga menjadi rekayasa sosial menuju ke pendidikan Hindu untuk mewujudkan tata sosial itu Tuh Haji. Ini Panjang sekali. Pertanyaannya panjang, tapi intinya begini, kita harusnya juga dapat meminjam konsep istilah yang digunakan di ilmu yang lain. Social engineering, sebuah istilah manipulasi psikologis manusia. Sesungguhnya konsepnya kan begini, sistem teknologi apalagi di komputer itu sistemnya kan kuat. Yang terlemah dari seluruh sistem itu adalah manusia. Manusia inilah yang menjadi sasaran rekayasa. Ya, di antara itu. Nah, dalam konteks pelaksanaan Galungan, bagaimana rekayasa itu dibuat? Apakah mungkin social engineering itu dilakukan pada saat pendidikan Hindu dan sebagainya? Saya pikir dan menurut saya itu semuanya mungkin. Ya, mungkin. Istilah digunakan untuk melakukan rekayasa sosial. Ya, itu dapat dilakukan dari sejak awal sampai terakhir melakukan simekrame. Tetapi tentu harus ada goodwill. Dari siapa? Dari kita sebagai pimpinan-pimpinan umat. Di tingkat desa kita arahkan, kita punya perencanaan yang sistematik. Di kampus juga begitu. Galungan tidak hanya libur, tapi misalnya di Universitas Hindu, di Universitas Hindu Negeri misalnya yang sekarang, itu harus ada rancang bangun apa yang harus dilakukan terhadap mahasiswa di sela-sela libur panjang ini, ya. Jadi tidak hanya libur, diumumkan libur, nanti masuk tapi tidak ada menghasilkan apa-apa. Misalnya begini ya, kita melihat bahwa perkembangan anak-anak kita, rasa hormat anak-anak kita kepada orang tua itu semakin hari semakin menurun. Saya kira momentum hari raya ini dapat digunakan, direkayasa oleh setidaknya pada tingkat keluarga, oleh orang yang dituakan pada keluarga itu, bahwa setelah sembahyang di Merajan, seluruh anak-anak itu harus, tanda kutip ya, sungkem, berbakti kepada orang tua di hadapan orang tua yang masih hidup. Ini saya kira hal-hal yang positif. Jadi kita harus meningkatkan kualitas mutu yang ada di balik kegiatan yang meriah itu. Mengerucut lagi ke topik bahasan kita tentang sosial engineering Hindu. Kalau saya pernah baca, mungkin salah satu tulisan dari Kolomi Swartam yang hadir di sini, bahwa kebenaran itu bisa timbul dari suatu hal yang tiba-tiba atau kebetulan itu Haji. Juga keselarasan mencuat karena diksi-diksi dari hasil diskusi seperti tadi yang kita lakukan. Nah,
karena sintesa, juga ada karena tesa dan antitesa. Nah, kalau kita berpikir aja social engineering Hindu ini adalah sintesa dari sosial kultural dan sosial ritual itu, bagaimana pandangannya? Ya, saya setuju. Semua pernyataan-pernyataan tadi itu kan proses bagaimana menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu kadang-kadang memang ada yang direncanakan, kebenaran itu dapat dicari, tetapi melalui sebuah diskusi Dharma-Dula yang sebenarnya sederhana tetapi menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira saya adalah salah satu penganut dan sangat menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalam Sloka 302 Sarasamescaya. Bergaulah dengan orang-orang pinter dan bijaksana, kan? Di 301 setidaknya engkau akan menjadi pinter dan bijaksana. Ibarat membuat minyak wangi. Seluruh pakaianmu, napasmu, rambutmu akan wangi, kan? Kira-kira. Nah, kira-kira apa yang dapat ditarik dari ini? Social engineering, ya, social culture, dia bilang menurut Oz. Jadi persoalan-persoalan interaksi sosial, persoalan-persoalan interaksi sosial yang membawa akibat pada kebudayaan, itu semuanya menjadi sesuatu yang tidak satu sama lain berdiri sendiri, tetapi menghasilkan sesuatu yang merupakan sintesa dari semuanya itu. Dan karena itu menurut saya tidak usah dipertentangkan itu, ya. Benar itu. Ya, lalu Pak Prof, selama menjadi Dirjen Hindu, program apa nih yang dilakukan yang berkaitan untuk penguatan peranan sosial sebagai engineering? Saya pernah menulis dalam blog saya. Suatu saat ketika saya dilantik jadi dirjen 21 Juni 2006, di Kementerian Agama itu hanya ada satu kegiatan bertaraf nasional, yaitu temu karya ilmiah. Segmennya itu mahasiswa. Terus tugas saya sebagai pembina umat Hindu pada tingkat pendidikan dasar menengah di mana? Nggak ada. Bikin lomba pasraman. Nah itu kita bikin segmennya jelas. Nah kemudian kita bikin lagi yang lain. Apa itu? Lomba festival seni keagamaan. Itu jelas segmennya siapa? Wanita Hindu, parisade, dan masyarakat pada umumnya. Jadi ketiga segmen ini dicoba dikolaborasi tidak parsial, hanya mengurus mahasiswa saja. Membuat kegiatan seperti itu, maka sesungguhnya saya mencoba menyeimbangkan antara tiga konsep penting di dalam Hindu: Satyam, Siwam, dan Saudara. Semua kegiatan Hindu sekarang harus dibingkai dengan tiga konsep dasar ini. Ya, itu aja kita mulai fokuskan lokus dilekti kita biasa Kalapate, Prof. Yang paling bertanggung jawab atas rampungnya social engineering Hindu ini sebenarnya siapa, Prof? Apakah pemerintah daerah atau lingkungan lembaga pendidikan, akademisi, para intelektual, atau masyarakat umum? Tentu kita tidak bisa memberikan beban kepada satu institusi, atau sebaliknya kita tidak dapat menyalahkan satu institusi. Ya, saya salah. Sebagai ilmuwan saya membiarkan orang-orang yang bicara agama yang tidak pernah baca agama. Tapi ini yang terjadi, sehingga kita tidak boleh menyalahkan satu pihak. Semua salah, saya juga salah. Ya, saya salah, tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan sumbang saran, hanya bikin YouTube sendiri aja. Ya, kan kira-kira begitu ya. Ini saya jalan sendiri aja gitu. Kita ini jalan, kita memerlukan satu perekat
yang dilandasi oleh cinta tadi. Bakti. Kata kuncinya bakti. 3 hal penting dalam kata bakti itu: mencintai, lascaria tulus ikhlas, dan melayani. Kita kurang aspek ini, sehingga ke depan kita semua harus melakukan itu. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan rasa bakti. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Adi. Terakhir sebagai closing statement, pemirsa dan juga para audiens di Studio Wartam juga pasti ingin dengar pesan untuk menjadi bekal di hari galungan yang sebentar lagi akan kita sambut. Saya kira hidup ini semakin hari semakin penuh tantangan. Kalau kita stagnan, diam, dan pasrah, maka kita akan digilas oleh dinamika itu. Melawanlah dengan dharma, melawanlah dengan moralitas yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Sanatana Dharma. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih Pak Prof, perbincangan kita sangat kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa, diskusi hangat kita bersama Prof. Yuda Triguna dengan topik Galungan sebagai momentum sosial kultural, sosial ritual, dan kali ini kita memasukkan social engineering Hindu ke dalam Reka Cipta, penguatan pranata sosial Hindu dengan 2 sintesa tadi. Kali ini kami mengusulkan, kami merumuskan, dan Anda yang menyimpulkan. Saya Mia Gandewa, Dia Parisia bersama Prof. Yuda Triguna pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Hanya ada 1 orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Neputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Sopana Bhutam Swargasya Manusyam Prapya Dulabha Tatamanam Samadaya Dvam Setana Purnayata. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia. Kelahiran ibarat tangga. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodinya menginspirasi kita membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Dia Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut mengajar jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia jana menjaya. Karena kelahiran manusia ibarat tangga menuju surga. Maka berpeganglah teguh untuk selalu berbuat dharma. Kelahiran ibarat tangga ke surga. Selalulah berbuat dharma. Budal Kliwon Dulan, hari suci galungan, hari
lembar putih yang dianyam dari asap menyan cendana. Lalu tuliskan satu kata ringkas saja dari patahan dupa. Biarkan asapnya melukis tintia dan putihnya menghapus arang hitam dalam jiwa. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan dari kami, anak-anak high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, Wartam, Denpasar. Mari kita sembahyang di Natarpora Dewa, memuja yang widiwasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.